Sebelum melanjutkannya, ada baiknya teman-teman like terlebih dahulu video ini serta subscribe channel Car Vlog Amatiran apabila belum. Karena like dan subscribe dari teman-teman sangat mensupport kita. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasi. Domo minasan, hehehe, selamat datang di Car Vlog Amatiran. Di episode kali ini kita akan melanjutkan project Accord Maestro kita. Di sini kita akan melanjutkan pemasangan-pemasangan yang belum terpasang di mobil ini, serta memindahkan selang-selang AC dan kabel-kabelnya juga kita rapihkan. Dan yang terpenting adalah kita akan mengaktifkan VTEC di ECU non VTEC pada mobil ini. Saksikan saja sampai habis. Oke teman-teman, hari ini kita mau ngerapihin dulu bagian kabelnya. Kemarin udah dites hidup, jadi gampang lah ngurutnya. Walaupun kelihatannya susah nggak Mul? Susah lihat baik ya, bikin mie kan. Kalau direbus jadi mie Mul ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk spam komen di video ini, karena spam komen dari teman-teman itu sangat-sangat membantu kita. AC-nya habis di servis, jadi udah goyang dari palanya. Terus ntar jalur AC-nya juga dibikin baru lewat samping sini. Lewat samping sini biar nggak kelihatan. Agar terlihat lebih rapih dan terlihat seperti baru, kita pilok kondensornya berwarna silver. Karena kalau beli lumayan harganya. Selang AC-nya beberapa kita menggunakan yang lama, beberapa juga menggunakan yang baru. Untuk yang lama kita panasin lagi, kita atur lagi jalurnya. Jadi habis mati listrik dan sekarang udah jam 4. Makanya kita harus kerja cepat. Nah, ini mau ngerubah power steering dulu nih, dipotong lebih banyak. Ini dipotong. Selain mengatur selang AC, kita juga mengatur kembali selang power steeringnya teman-teman, biar terlihat lebih rapi aja. Sekarang kita kembali lagi ke montir amatiran yang sedang pusing merapihkan kabel. Nah ini teman-teman, rumah sikringnya kita pindah di sini, di dalam. Ya, ini tadi di depan, kita pindah ke dalam. Rumah sikringnya kita pindah ke belakang dashboard teman-teman. Jadi kita pasin dulu di sini. Tapi ternyata belum pas kita pasang dashboardnya, dia masih mentok. Alhasil masih harus diubah lagi teman-teman. Tapi sebelum mengubah bagian dalam, kita mau melakukan finishing dulu ke selang-selang AC ini. Kenapa dipotong Mul tadi Mul? Biasa. Kenapa? Penggawean dikit. Buat naruh apa Mul? Oke. Kemarin mentok Mul ya? Asik, akhirnya udah rapi teman-teman. Wih. Jalur selang AC sudah selesai, rumah sikring juga sudah selesai beserta kabel-kabelnya. Sekarang kita mau memasang booster rem beserta selang-selang minyak remnya kita sambungin, dan selang-selang master coupling juga kita sambungin. Sebelum dipasang tentunya kita bersihkan dulu biar terlihat seperti baru.
Udah selesai mul? Belum, dikit lagi. Tinggal dashboard sama setir ya. Sekarang pada saat kita melakukan pemasangan dashboard udah nggak mentok lagi teman-teman. Jadi udah beres nih bagian dalam. Lalu kita lanjut untuk melakukan pemeriksaan tekanan pada selang AC-nya. Apakah ada yang bocor atau tidak. Keesokan harinya kita lanjut untuk melakukan pemasangan yang belum terpasang. Karena AC-nya udah dicek, nggak ada yang bocor. Lalu bagian kabel di dalam juga sudah selesai. Lagi perang di bawah kabel, di atas selang AC. Buat teman-teman bisa ngikutin juga nih seperti ini nih. Selang minyak kuplingnya atau selang master kuplingnya kita ubah lagi jalurnya teman-teman. Karena agar tidak terlihat, otomatis kita buat tudukan baru, kita buat jalur baru. Kita pindahinnya di kolong transmisi biar nggak terlalu kelihatan. Yo. Oh, tahan. Setelah selesai melakukan pembuangan angin terhadap rem, sekarang kita melakukan pembuangan angin di kuplingnya. Karena lumayan lama juga ngocoknya untuk membuang angin. Karena lama nggak hidup mobilnya. Lalu kita lanjut lagi untuk melakukan pengcustoman di power steeringnya. Jadi puli power steeringnya itu Speleng ya, di part sebelumnya kita udah bilang. Ini kita pakai puli power steering yang lamanya. Selesai di power steering, kita lanjut ke header. Karena headernya di part sebelumnya belum pas ya teman-teman. Jadi dibelah lasannya karena ini ring. Jadi gampang lepasinnya kalau dibelah kayak gini. Pengcustoman header ini memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Karena kita hanya punya alat seadanya aja. Kecuali kalau kita pakai lasan yang lasan karbit atau lasan tik atau mic mungkin itu bisa lebih cepat. Ya, namanya juga masih amatiran. Hihihi. Maka dari itu, buat teman-teman silakan saja spam komen di kolom komentar ini. Dan jangan lupa di like ya. Kalau bisa 1000 yang nonton, 1000 like dan 1000 komentar gitu. Serta di-share ke jejaring sosial teman-teman, ke semua teman-teman yang teman-teman kenal, agar Carvlog Amatiran semakin dikenal. Hehehe. Asik, udah jadi nih mul. Bagian headernya sudah selesai, tapi di bagian downpipe-nya masih mentok teman-teman. Jadi as baloknya ini kita coak sedikit. Pemasangan header sudah selesai. Sekarang kita lanjut melakukan pemasangan selang-selang power steeringnya lagi nih. Kita atur lagi jalurnya biar nggak melalang lintang gitu ya.
Jadi ini ada suara siul tadi kalau teman-teman denger ya, di timingnya. Kita coba cek dulu. Setelah kita atur timingnya, karena sebelumnya setelannya masih belum pas, alhasil jadi halus lagi suaranya. Nah, jadi ini sih katanya parts penambah performance ya kan. Bener Mul ya? Ya kita coba aja sih NGK Iridium. Pokoknya pakai busi Iridium. Nah, terus kalau anginnya kurang, terus makanya kita pakai open filter. Tapi ini KW ya, buat sementara. Nah, jadi buat temen-temen yang mobilnya udah di tune up tapi masih kurang tenaga misalnya, cobain aja pakai Iridium, itu nggak usah pakai open filternya. Jangan kalau mobil-mobil baru pakai open filter gitu kan, sayang ya. Kalau teman-teman punya mobil di bawah tahun 2005 sih nggak jadi masalah. Cobain aja pakai busi Iridium, mungkin akan menambah performance. Cuman kita udah sempet pakai di beberapa mobil, kayak di Corolla Altis juga udah kita pakai Iridium, berasa akselerasinya bertambah. Kalau dari keiritan itu karena kita ngerasa bahwa mobilnya jadi lebih ada tenaga, makanya kita ngerasanya tuh irit. Nggak kayak biasanya kita nginjek gas di RPM 3000 itu lama naiknya, begitu pakai Iridium ini mungkin ke 3000 jadi lebih cepat, makanya hitungannya lebih irit. Kita pasang, semoga dia menjadi lebih garang. Ini karena pipanya belum bikin, tapi nanti sih kita bikin lah. Ini buat sementahun, karena subscribernya masih 24k. Mau dipasin dulu, mau kita potong. Ya, intake pipe-nya masih menggunakan yang lama. Kita belum beli atau belum buat ya. Ya lebih enak sih buat ya handmade sendiri. Nanti kita adakan tutorialnya membuat intake pipe sendiri. Semuanya sudah clean ya. Sekarang saatnya kita melakukan pengisian freon ya teman-teman. Ya, progres ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri kan ya, mobil sudah bisa berjalan dengan lancar. Hanya tinggal memasakkan VTEC-nya saja. Apakah di video ini sudah ada test drive-nya? Sayangnya belum teman-teman, karena pada saat kita melakukan test drive itu lumayan panjang durasinya. Jadi kita pisah jadi dua, tapi nggak lama. Minggu ini mungkin keluar. Jadi ini extra fan udah kesambung, AC juga udah kesambung, udah hidup, udah siap gas. Cuman masih belum ada VTEC controller ya, belum kesambung.
heaternya lupa kita pasang. Jadi kita pasang selang heaternya, baru deh kita isi air coolernya. Yang kemarin teman-teman komentar ya, kenapa nggak pakai air coolant, karena masih dilepas-lepas lagi selang-selangnya. Jadi percuma kalau kita isi air coolant, nanti air coolantnya kebuang-buang lagi. Ngadem dulu, ngadem. Oke teman-teman, jadi inilah dia VTech controllernya, dan nyampe nya sore. Jadi kita baru pasang malam, kita tes dulu. Dan kalau pakai VTech controller nih dalam keadaan netral juga kita bisa ngetes VTech-nya on apa enggak. Tapi mesin harus keadaan panas. Dia kecil teman-teman, nggak gede. Kalau digambar tuh dia dideketin gini, hoax, biar kelihatan gede. Mul. Oke, yang coklat mul. RPM. Terus yang warna hitam ground. Hitam ground, oranye ACC. Yang merah strum 12 volt. Nah, oke. Terus yang biru itu buat di solenoidnya yang di depan di mesin. Yang itu tidak terpakai karena itu kalau misalnya ada ECU yang VTech, ini buat ke VTech innya nih. Tapi kan ECU kita belum VTech mul, jadi ini nggak dipakai. Ya mudah-mudahan mah langsung hidup. Ya mul ya. Buat ngebaca jalur ECU-nya nih, Accord paling atas tahun 93 97 ya kan. Engine-nya F22B, nomornya H3-A. Kita cari H3 strip A. Nah ini H3 strip A 26 pin, 16 pin sama 22 pin. Jadi kita mau nyari kabel RPM-nya dulu teman-teman. Nah kalau di panduannya sih adanya di ECU gitu ya. Kita cari kabelnya terus kita putusin. Lalu kita tes tentunya. Karena kalau nggak dites nanti nggak tahu apakah ini kabel RPM atau bukan. Masih hidup mul. Laptop. Kaki nggak dicabut lagi. Masih hidup juga nih. Malah nggak mau nyala mul. Malah nggak mau nyala mul. Ada yang lu cabut, pompa bensin lagi. Udah 2 kabel kita cabut, ternyata yang satu nggak hidup, yang satu RPM-nya masih on. Kita cari-cari lagi jadinya. Masih nggak mau nyala. Nyala deh mul, tapi RPM masih jalan mul. Sudah kita sesuaikan dengan yang ada di buku panduannya, ternyata kabelnya nggak ada yang sama semua nih teman-teman. Jadi kita harus nyari lagi nih. Nah, jadi kita baru dapat pencerahan sambil pikir pusing-pusing sih mul. Nggak taunya ngambil RPM-nya dari Delco teman-teman. Tadi gua mau ngomong. Terus kenapa nggak digomongin? Ya kalau gua dikasih gambaran kayak gitu mah, masa iya kayak orang dongo kan gitu. Berarti gambarnya menipu kalau untuk ECU yang non VTech. Itu khusus ECU VTech teman-teman. Ya orang tulisannya nggak VTech semua. Jadi buat teman-teman yang mau swap engine, ECU-nya masih belum non VTech, dari teman-teman swap engine VTech gitu kan. ECU-nya pakai ECU standar yang masih non VTech, bisa pakai VTech controller. Ngambil kabel RPM-nya jangan dari ECU, tapi dari kabel Delco atau distributor. Oke. Nah, jadi nyambungin RPM-nya dari Delco. Mirip-mirip seperti tachometer. Tapi ini cuman ada tambahan kabel untuk solenoidnya VTech-nya. Dan di dalam alatnya juga pasti ada sesuatu untuk memicu atau memantik si VTech ini biar on. Dibanting-banting. Magnet lu gak bagus mul. Jadi kita dikerjain sama buku manualnya ya teman-teman. Memang kurang ajar bener. Ya,
Ngambilnya dari distributor atau dari Delco ya. Awas meledak Mul. Kira-kira agak potongnya juga. Iya, yang biru. Soalnya di sini ada warna biru kan tuh Mul. Ya. Untuk Delco Maestro, kabel RPM-nya yang warna biru. Kalau gua gunting bom udah meledak duluan ini. Gunting bom. Iyalah, udah mati lu Mul. Duar. Gimana ya? Soket VTEC-nya sudah tersambung. Mudah-mudahan langsung nyala VTEC-nya biar mantul. Nah, oke. Jadi kabel dua udah terpasang. Yang pertama yang untuk VTEC solenoidnya, yang kedua RPM-nya. Jadi sekarang tinggal kita sambungin kabel strum 12 volt, lalu kabel strum ACC dan ground. Widih. Oh, ini angka apa ini, Bu? RPM. Oke. Sekarang kalau untuk milihnya nih, tekan rada lama. Nah, itu VTEC-nya on kan. Kita mau turunin dulu karena kita mau ngetes. Jadi kita coba turunin di 2500. Dan di sini mulai timbul rasa deg-degan lagi teman-teman. Apakah VTEC-nya on atau tidak? Ntar dulu, biar temperaturnya naik dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai ECU standar, teman-teman gas itu VTEC-nya nggak akan on. Tapi kalau misalnya pakai VTEC controller, kita baca di forum Honda Tech ya. Itu kalau pakai VTEC controller, ECU P28 atau pakai Hondata atau ECU Mugen, itu meskipun posisi netral dia bisa VTEC-nya on, tapi mesin harus dalam keadaan panas. Jadi luar biasa lah, kita sangat salut kepada engineer Honda. Jadi nggak perlu turun ke jalan untuk pastiin kalau si VTEC-nya ini on atau enggak, atau si mesin ada bermasalah atau enggak. Kita nggak perlu turun ke jalan, cukup masih di garasi. Luar biasa lah engineer si Honda. Karena kalau langsung diturun ke jalan, takut ada apa-apa di tengah jalan ya mulia. Repot lagi kan. Oke, temperatur udah naik. Coba digas pelan-pelan sampai 2500. Terus sampai 2500. Di sini jalan, tapi suara mesinnya nggak berubah, Mul. Bismillah. Kalau di sini sih nyala. Kita tunggu lagi untuk memastikan apakah VTEC-nya sudah on atau belum. Mungkin mesinnya masih belum panas, makanya kita tunggu lagi. Dan kita coba naikkan VTEC-nya di 3800. Mungkin akan lebih terdengar di RPM 3800. Terus coba gua, penasaran gua. Oke, suara mesinnya berubah teman-teman. VTEC sudah nyala.
Seperti itulah cara mengaktifkan VTEC di ECU non VTEC dengan simple dan mudah. Oke teman-teman, jadi semalam kan udah terpasang VTEC-nya. Dan kalau kita kan ada beberapa pengetesan ya, suaranya ada yang kedengeran, ada yang tidak terlalu terdengar. Itu karena mesinnya masih dingin yang pengetesan pertama. Di kedua udah mulai panas. Di pengetesan ketiga juga udah semakin panas mesinnya, jadi suaranya semakin kedengeran. Itu kalau mau ngetes VTEC on atau enggak dalam posisi netral, keadaan mesin harus dalam posisi panas. Kalau misalkan dingin kayak gini dia nggak akan on. Kita masih dengan settingan yang semalam 2000. Lihat, nggak kedengeran sama sekali suaranya. Kalau pas jalan sih 2000 dia langsung on karena ada beban. Tapi kalau dalam posisi netral seperti ini, mesinnya harus panas dulu. Nah sekarang kita coba lagi nih. Tuh. Oke teman-teman, tadi kan kita ngetes di 4800 dia masih on ya kan. Coba kita atur lagi, kita lihat tadi 4800 dia on tadi ya teman-teman. Pas kita coba gas di 2000 rpm juga dia on. Tapi untuk F22B1 ini dia tuh kalau di ECU standarnya berubah-berubah injectnya ya. Kadang di 2500, ntar naik di 3500, ntar semakin panas naik lagi di 4000. Jadi kalau untuk standarnya dia kayak gitu, berubah-berubah. Makanya kita cari aman, kita settingnya di 3800. Itu nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, dan mudah-mudahan juga masih aman. Oke, kita coba 3800, on nggak dia? On ya, bisa terdengar oleh teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan habis. VTEC-nya sudah on, teman-teman bisa dengar sendiri ya tadi. Kalau kurang kedengeran, teman-teman bisa menggunakan headset untuk mendengarnya. Untuk sinematik video dan test drive-nya akan kita tayangkan di minggu depan mudah-mudahan ya. Silahkan teman-teman spam komen aja biar cepat keluar. Terima kasih sudah menonton, salam amatiran. Hehehe.